Rose, kamu kelihatan sangat sedih dan menderita. Aku harap kalau itu beneran papa. Mereka sudah bergerak. Axel, Mama harap kamu menjauh dari semua urusan. Sepertinya malam masih akan berlangsung cukup panjang. Sempat terjadi momen singkat yang bikin baper ketika untuk pertama kalinya selama 5 tahun ini Axel kembali melihat Rose. Namun Axel harus menahan rasa rindunya dan semakin bertekad memastikan pertemuan antara Rose dan Om Daniel dapat berjalan lancar. Sayangnya sutradara sangat menyukai ketegangan dan kekacauan guys. Kehadiran dua mobil milik warga Fernandez yang ikut dalam konvoi justru semakin membuat Valerian dan Matthew penasaran mengenai kemana sebenarnya tujuan mereka. Demi keamanan dari kemungkinan datangnya lagi tim Casarius yang akan mengintai, Axel memilih tetap bersembunyi di balik pepohonan. Gak lama kemudian, rumah kontrakan Tante Zen kedatangan Kenneth Starling. Axel merasa heran dong melihat keterlibatan sosok yang selama ini dikenal sebagai saingan bisnisnya itu berada di tempat tersebut. Mohan dan Tante Dia pun keluar untuk menyambut kedatangan Ken. Pada saat itulah guys, Axel menyadari kesalahpahamannya yang sempat mengira Fata adalah Arya Mohan. Sesaat di sini Axel merasa haru ya ketika teringat kuatnya insting Tante Cassandra yang pernah meyakinin bahwa wajah model sebuah produk adalah putranya yang selama ini dianggap hilang. Sementara itu, Mohan langsung menyadari sebuah mobil hitam yang mencurigakan terparkir enggak jauh dari rumah. Mohan pun menghampirinya dan mendapati dua pria di dalamnya dalam keadaan pingsan. Pada momen itu, Mohan sengaja ya enggak mengambil earphone yang terpasang di telinga para pria tersebut karena Mohan tahu ada kemungkinan terdapat pelacak yang terus memantau titik koordinat melalui ponsel mereka. Ya, meskipun Mohan meyakinin ada pihak yang diam-diam tengah membantu mereka, situasinya tetap terasa menegangkan karena hal itu bisa berarti orang-orang Casarius telah kembali bergerak atau bahkan sudah mulai mencium adanya keanehan. Rupanya Ken merasa perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya agar seenggaknya ia memahami apa yang sedang terjadi dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Namun waktu kan terus berjalan dan sepanjang apapun malam tetap berbeda dengan hari di waktu siang. Karena itu penjelasan pada Ken hanya berlangsung singkat aja. Karena bagaimanapun juga Ken selalu akan siap membantu dan bersedia menanggung resiko apapun dengan keyakinan bahwa nama besar keluarganya cukup berpengaruh untuk membuat orang-orang itu gentar melawannya. Gak lama kemudian HP Mohan berdering. Harry menghubunginya untuk menanyakan apakah mereka memerlukan bantuannya. Ada kemungkinan Harry akan siap dengan melacak jalur perjalanan melalui pemantauan CCTV misalnya. Namun Mohan langsung menolak niat baik Harry guys, karena emang Mohan gak enak untuk terus menyusahkan Harry, kecuali ya jika keadaan benar-benar sudah gak memiliki jalan lain. Bahkan di sini Mohan pun gak mau Harry cemas dengan sengaja gak menceritakan tentang keberadaan dua orang yang dicurigai adalah anak buah Casarius yang ditemukan dalam keadaan pingsan dalam mobil. Sepertinya Mohan cukup yakin akan keselamatan mereka di malam itu meskipun hanya ditemanin Ken. Lalu terdengarlah klakson mobil. Bukan hanya orang-orang di dalam rumah nih yang merasa heran dengan kedatangan dua mobil milik warga Fernandez, tapi Axel yang masih bersembunyi pun semakin kebingungan melihat kesibukan yang terjadi di rumah Tante Zen dan Rose. Sementara itu, Mohan gak bisa menyalahkan keputusan Harry yang memberitahukan Fata tentang apa yang terjadi, karena dari hasil pelacakan diketahui kan bahwa hacker peneror zona bakat juga ikut terlibat. Meskipun begitu, Mohan masih merasa sedikit was-was guys, mengingat ketidaksukaan Tante Amanda jika keluarga Fernandez kembali terlibat dalam masalah mereka. Yang ada, Fata langsung sungguh-sungguh memohon agar dirinya dilibatkan. Selama ini ya, perjuangan Fata membantu Alferic memang sudah melalui banyak tahap, hingga Fata merasa sangat ingin ikut menjadi bagian dari momen penting tersebut. Atau seenggaknya Fata ingin memiliki peran dalam membantu dan menyaksikan pertemuan pertama Zara dengan Papa Daniel yang kemungkinan besar memang sudah dibebaskan. Alasan yang disampaikan Fata jelas nih, sangat mempengaruhi Mohan karena Mohan memang selalu mengingat begitu banyaknya jasa keluarga Fernandez dalam membantu mereka selama ini.
Meskipun begitu, Fata masih harus menghadapi tante dia yang hatinya masih terluka oleh makian Amanda pada Zara. Walaupun dia juga nggak pernah melupakan kebaikan Fernandes, dia tetap nggak ingin dong memicu konflik dengan Amanda yang pada akhirnya pasti akan kembali menyalahkan Zara. Dan itulah sebabnya guys, kenapa Fata sengaja mengajak Papa Jordan. Dengan sedikit isyarat dari putra semata wayangnya, Jordan segera mengambil alih pembicaraan kayak jubir dan meyakinkan bahwa ia siap bertanggung jawab jika konflik tersebut benar-benar terjadi. Namun dia tetap beralasan bahwa mereka sudah memiliki Ken yang bersedia membantu. Mendengar nama tersebut justru ya membuat Fata semakin terpanggil. Karena bagaimanapun juga Fata ingin memiliki peran yang gak kalah penting dari saingannya. Beruntungnya Mohan masih berada di pihak Fata. Selain itu mereka sebenarnya membutuhkan lebih banyak bantuan. Apalagi sudah terbukti bahwa kehadiran Om Jordan mampu membuat orang-orang Kasarius gentar untuk menghadapi mereka secara langsung. Di balik pintu, Raisa dan Zara rupanya ya diam-diam mendengarkan seluruh pembicaraan mereka. Raisa di sini tampak semakin cantik guys setelah berganti pakaian. Tentu aja Raisa meminjam baju milik Zara. Namun mengingat malam sudah semakin larut, besar kemungkinan ya Raisa yang seperti anak hilang dan belum dicari-cari keluarganya akhirnya akan menginap di kamar Zara nantinya. Di momen ini, Raisa sempat menggoda Zara tentang besarnya cinta Fata pada Zara. Namun bagi Zara sendiri, pikirannya hanya fokus pada Papa Danuel. Zara memilih menyerahkan keputusan apakah mereka akan menerima bantuan keluarga Fernandes atau enggak pada Mohan dan Mama dia aja. Karena Zara merasa bingung guys menentukan sikapnya. Apapun yang ia lakukan, pada akhirnya sering membuat Zara menjadi pihak yang paling disalahkan. Sementara itu, Ken dengan penuh pengertian memilih tetap duduk sendiri aja di sofa. Ken memahami betul ya mana urusan yang perlu ia campuri dan mana yang sebaiknya ia biarkan tanpa ikut terlibat. Hingga akhirnya Mohan masuk nih dan mengabarkan keputusan telah diambil bahwa mereka akan berangkat bersama Fernandes dengan alasan makin banyak yang mengawal situasi akan lebih aman. Dan ya, situasi kembali memaksa Zara untuk lagi-lagi melibatkan Fata dengan resiko ketidaksukaan Tante Amanda. Tibalah saatnya mereka keluar dari rumah. Zara melangkah perlahan karena perasaannya masih campur aduk ya oleh segala hal yang terjadi di sepanjang hari itu. Walaupun berusaha terlihat tegar dan tetap tenang, wajah muram Zara nggak dapat disembunyikan guys ketika pandangannya bertemu dengan Fata yang saat itu berdiri canggung menatapnya, dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan karena Fata sadar nggak mampu membela Zara atas makian kejam Mama Amanda. Di kejauhan jantung Axel berdebar sangat kencang saat akhirnya kembali melihat sosok gadis yang kelak akan menjadi tunangannya. Gadis yang telah ia cintai sejak kecil. Gadis yang selalu sejalan sehati dengannya. Bahkan di masa lalu mereka seakan memiliki ikatan dalam satu pemikiran, mampu memahami satu sama lain hingga berhenti pada lembar halaman buku yang sama ketika membacanya. Walaupun ia hanya melihat dari kejauhan, Axel masih dapat merasakan ada aura kesedihan dan penderitaan di wajah Rose. Alih-alih diliputin rasa cemburu karena melihat Rose berdiri di hadapan pria lain atau memikirkan alasan Kenneth Sterling ikut terlibat di sana, justru Axel semakin bertekad untuk membuat Rose bahagia. Bagi Axel, satu-satunya cara saat ini adalah memastikan pertemuan Rose dengan Om Danuel dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian formasi keberangkatan pun telah ditentukan. Rose dan Raisa berada di mobil Om Jordan. Tante dia ikut di mobilnya Ken, sedangkan Mohan berada di mobilnya Fata. Tanpa mereka ketahui ya, Axel turut melaju dalam diam di belakang konvoi mobil tersebut. Di sisi lain, Matthew mulai menyadari ada sesuatu yang gak beres ketika tim yang berjaga depan rumah kontrakan gak dapat lagi dihubungin. Valerian pun segera memerintahkan seluruh tim untuk mengawasi rute itu, dan hasil laporan pemantauan membuat Valerian semakin stres dan kesal pada Axel yang semakin terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada Alferic. Selain itu, Valerian juga sangat penasaran dong dengan tujuan perjalanan mereka, hingga Fernandes harus ikut turun tangan mengawal. Bisa dibilang nih guys, kehadiran Fernandes justru membuat situasi semakin mencolok. Bagusnya ya, Axel sudah menyiapkan beberapa rencana dan sarana untuk menghambat orang-orang Kasarius. Salah satunya dengan melempar ranjau kecil ke jalanan yang dapat membuat ban mobil mereka kempes. Axel bahkan nggak peduli jika identitasnya dikenali dan dilaporkan.
Pengorbanan Axel sekali lagi membuat posisinya terlihat semakin kuat ya di sini, karena Axel mengambil risiko yang sangat besar, karena cepat atau lambat Oma Dominic pasti akan mengetahui semua yang terjadi, termasuk kabar keterlibatan Axel atas bebasnya Daniel. Namun selama hal itu belum diketahui, Axel masih merasa situasi tetap berada dalam kendalinya. Di momen ini, Mohan mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dalam perjalanan yang tampak terlalu tenang itu. Meskipun ya, Mohan yakin bahwa orang yang sebelumnya membuat anak buah Kasarius nggak berdaya kemungkinan berada di pihak mereka, namun Mohan tetap merasa perlu waspada. Mohan memang nggak mungkin langsung mengetahui apa yang sedang terjadi, tapi firasat kuatnya mengatakan bahwa sesuatu memang tengah berlangsung di balik semua ketenangan, dan kenyataannya memang mereka masih terus dibuntuti. Nah, kira-kira apakah harapan Valerian untuk seenggaknya salah satu timnya berhasil lolos dari ranjau Axel dan mengetahui kemana arah tujuan konvoi mobil tersebut? Ataukah malam ini Axel benar-benar akan menjadi pahlawan sendirian yang berhasil menghalangi seluruh tim Kasarius hingga Rose dapat dengan lancar bertemu dengan Papa Daniel? Dan mungkin setelah semuanya terjadi, Axel akhirnya akan masuk ke ruangan itu untuk ikut menyapa Rose, dan ini adalah momen yang paling dinantikan dari perjalanan panjang di malam itu.